Hari ini kita main ke tetangganya China, yaitu Nepal. Negara kecil ini sekarang jadi headline internasional, trending topik di mana-mana. Apalagi kalau bukan demonya Nepal. Uniknya, demo ini vibes-nya itu mirip demo Indonesia, yang mana jaraknya juga berdekatan, nggak sampai 1 bulan. Sehingga netizen pun itu langsung menduga, wah ini copy paste dari demonya Indonesia. Sama-sama ngegeruduk rumah pejabat, sama-sama ngibarin bendera One Piece, sama-sama ada adegan bakar-bakaran, tapi yang Nepal versinya lebih parah. Begitu ada demo Nepal, algoritma demo Indonesia itu langsung ketutup sama algoritmanya demo Nepal. Padahal demonya Indonesia itu juga sudah menjadi sorotan berita internasional sebelumnya. Nah, di video ini Intan bakal ceritakan semua yang terjadi di Nepal, mulai dari latar belakangnya, kronologis demonya, sampai kabar gembira bahwa Perdana Menteri Nepal sekarang adalah Perdana Menteri yang murni hasil pilihan rakyat. Dan ini yang bikin heboh ya, hasil pilihan rakyat lewat media sosial. Kok bisa Perdana Menteri dipilih dari polling Instagram apa gimana? Biasanya ya, Presiden atau Perdana Menteri itu adalah pilihan partai. Ya iya, rakyat memang yang nyoblos, tapi yang menunya itu loh berasal dari partai. Ya jujur aja, jujur. Kalau misalkan Intan dikasih kebebasan untuk milih presiden Indonesia, ya tentunya bukan 3 daftar yang kemarin disodorkan. Karena Intan juga punya satu tokoh favorit, yang mana dia itu orangnya itu sudah jujur, anti korupsi, blak-blakan, tegas. Tapi ya sayang, tokoh favoritnya Intan ini itu nggak akan bisa jadi presiden karena dia sudah di penjara, dan presiden itu nggak boleh ya di penjara. Mungkin teman-teman bisa nebak tokoh yang Intan maksud itu siapa? Tulis di komen ya. Jadi kalau misalkan teman-teman merasakan ketidakpuasan sama pemerintah yang sekarang, ya jangan disalahkan yang 58% kemarin, karena siapa tahu mereka itu milih bukan karena seneng, tapi karena better than the other. Siapa tahu kalau yang mimpin itu yang lainnya ya belum tentu juga lebih baik daripada ini. Oke, ndak usah lama-lama, Intan langsung masuk ke demo Nepal. Dajiahao, wajau Intan, hoanying lai dao wo de pintao Dynasty Xiaoxi. Pertama-tama Intan mau membacakan pesan yang masuk via Saweria dari Adi. Adi ini sering banget ya nyawer Intan. Makasih ya Adi. Buat teman-teman yang mau mendukung channel ini, teman-teman bisa mendukung via Saweria atau PayPal, yang linknya ada di deskripsi. Di Saweria atau PayPal teman-teman bisa nulis message-nya bisa berupa pertanyaan, dukungan, atau request video yang bakal Intan bacakan di video berikutnya. Okay, let's start! Jadi ceritanya pada tanggal 4 September 2025, pemerintah Nepal melarang 26 platform sosial media termasuk Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, dan X. Karena platform-platform tersebut dianggap tidak mendaftar sesuai regulasi yang diberlakukan oleh pemerintah. Sejak tanggal 28 Agustus, pemerintah itu sudah menyuruh platform-platform tersebut untuk registrasi ulang, karena ini sudah sesuai dengan UU Nepal. Apakah sampai detik ini Nepal salah? Enggak, karena sudah diatur di UU-nya Nepal. Tapi ya gitu, platform-platform besar itu loh, itu memperlakukan pemerintah Nepal itu kayak chat ke mantan, diri doang, kagak ada yang bergerak. 26 platform, nggak tahu kenapa mereka itu nggak mau registrasi ulang. Tentunya mereka juga punya alasan sendiri-sendiri. Karena kagak ada yang gerak, maka 26 platform yang belum registrasi ulang diblok sama pemerintah Nepal. Intan mau ajak teman-teman flashback ya ke tahun 2022, karena pada saat itu Menkominfo Indonesia, Pak Joni, itu juga mengeluarkan aturan yang sama. Semua PSE itu penyedia sistem elektronik alias platform, wajib daftar
ke pemerintah. Katanya Menkominfo sih supaya pemerintah itu bisa ngatur kalau ada masalah seperti data bocor, konten ilegal, sampai hal-hal kriminalitas. Pada saat itu di Menkominfo itu kasih waktu platform-platform sampai deadline-nya itu bulan Juli tahun 2023. Kalau enggak ya diblokir. Masalahnya raksasa-raksasa platform seperti Google, WhatsApp, IG, Facebook, X itu malah enggak daftar. Yang panik bukan platformnya, malah netizen Indonesia. Sehingga pada tanggal 29 sampai 30 Juli tahun 2022, kalau teman-teman masih ingat ya, pemerintah itu ngeblokir beberapa platform, tapi pinter Menkominfo itu nggak yang besar-besar yang diblokir. Yang diblokir itu PayPal, yang mana ini sudah ngebikin panik banyak masyarakat, termasuk Deddy Corbuzier bersuara saat itu. Intan juga panik karena duitnya Intan masih ada di PayPal, kagak bisa diambil. Terus juga Epic Game dan Steam ini juga diblokir sama pemerintah, yang mana ini ngebikin para gamers ngamuk, sama Yahoo juga diblokir. Akhirnya jagat medsos itu ramai pada ngebully Menkominfo pada saat itu, sampai akhirnya aturan pun dilonggarin. Platform-platform infonya itu sudah buru-buru daftar karena takut diblokir sama pemerintah Indonesia. Dan drama PSE ini selesai di Indonesia. Itu yang di Indonesia. Kalau yang di Nepal belum di-end. Begitu diblokir, ngamuklah masyarakat, terutama Gen Z, sehingga demo meledak pada tanggal 7 sampai 9 September. Ya didominasi oleh Gen Z tersebut. Ini membuktikan bahwa Gen Z itu lebih cinta medsos daripada pemerintah. Kan lucu ya, negara nyaris runtuh gara-gara Instagram. Nah lo, BTW, kalau cuman perkara medsos, apa kabar dengan China yang ngeblok semua situs internasional? Apa kabar dengan Korea Utara? Wah, Korea Utara itu yo ngebloknya itu lebih ke level dewa. Kalau China masih ada VPN. VPN itu kayak sistem jalur tikus gitu ya. Meskipun diblok bisa akses berita-berita internasional, bisa akses Google, WhatsApp, dan lain-lain. Kalau di Korea Utara enggak boleh ketahuan VPN-an, nyawamu melayang. Tapi kok bisa dua negara itu ngeblok situs dan ngebikin rakyatnya itu tidak berdemo? Kok bisa? Bedanya apa? Sebenarnya kejadian medsos di Nepal itu cuman pemicu doang. Rakyat Nepal itu sudah sebel sama pemerintah sejak lama, dan karena ada peristiwa ini akhirnya meledak. Sebel kenapa? Ya karena rakyat hidupnya di Nepal itu makin susah, tapi pejabat-pejabatnya pamer hura-hura doang, flexing-flexing doang. Sampai saking jengkelnya ya netizen Nepal itu ya, sampai mereka tuh menjuluki anak-anak pejabat yang sering flexing itu nepo kid atau nepo baby. Sukanya pamer mobil mewah, keluyuran ke luar negeri. Sekilas tentang Nepal. Nepal ini salah satu negara termiskin di dunia. Sudah negara kecil, minim SDA, minim sumber daya alam. Ini kisahnya itu kayak Singapura, negara kecil minim sumber daya alam. Tapi bedanya Singapura sekarang sudah menjadi pusat bisnis dunia gara-gara satu orang, yaitu Lee Kuan Yew. Intan pernah bahas Lee Kuan Yew, ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Tapi Nepal sekarang adalah pusat pengangguran dunia. Lapangan kerja di Nepal itu sangat terbatas, sehingga banyak pekerja Nepal itu yang merantau ke luar negeri sebagai pekerja kasar. Kita tahu sendiri ya, pekerja kasar itu gajinya tidak mungkin tinggi. Plot twistnya, para pekerja Nepal ini di luar negeri nasibnya itu juga tidak indah. Banyak dari mereka itu selain digaji rendah, dieksploitasi habis-habisan, sampai banyak yang mati. Contohnya pada saat pembangunan Stadion Piala Dunia 2022 di Qatar, ribuan pekerja Nepal itu menghembuskan napas terakhirnya karena dieksploitasi habis-habisan.
Ironisnya justru para imigran Nepal ini yang menjadi penopang utama ekonomi negara. Lebih dari 25% GDP Nepal itu datang dari remitansi, artinya uang yang dikirim dari luar negeri oleh pekerja-pekerjanya. Ya, bisa dibilang ekonominya Nepal itu digerakkan oleh keringat rakyatnya sendiri di negeri orang. Ngomong-ngomong soal duit, pajak di Nepal ini juga ngebikin rakyat emosi karena rasio pajak itu 25% PDB, yang mana ini termasuk tinggi ya untuk ukuran negara miskin. Mestinya untuk negara miskin kayak Bangladesh, Myanmar, PDB-nya itu rata-rata 6-8%. Indonesia saja yang bukan masuk kategori negara miskin itu PDB-nya aja 11%. Ini Nepal 25%. Salah sudah bayar pajak segitu mahalnya, tidak ada timbal balik dari pemerintah. Jalan tetap rusak, listrik tetap mati, sekolah dan rumah sakit tetap bayar, amburadul pula. Meanwhile, pekerja-pekerja Nepal itu di luar negeri itu bekerja sampai berdarah-darah, dipandang rendah, taruhannya nyawa. Ya, dia yang kerja setengah mati kok yang menikmati pemerintah lewat pajak yang segede gaban. Lah kok pejabatnya sudah kerja kagak jelas, malah pamer flexing mulu di medsos. Contohnya Sivana Sresta yang baru saja jadi mantu dari pasangan Sher Bahadur Deuba yang merupakan mantan Perdana Menteri Nepal 5 kali, dan Arsu Rana Deuba yang sekarang adalah Menteri Luar Negeri Nepal. Sivana ini guys, jor-joran pamer gaya hidup mewahnya di medsos, yang mana akhirnya mertuanya, gara-gara kelakuannya nih, mertuanya jadi amukan massa. Mertuanya sampai babak belur pas demo kemarin. Ini kalau jadi sinetron Indosiar judulnya bisa-bisa menantu flexing, mertua digebukin rakyat. Nanti detailnya tak ceritakan di bawah. Setelah medsos diblok per 4 September, banyak Gen Z Nepal yang beralih ke mode VPN. Maksudnya ngebobol saluran telekomunikasi, jadi dia tetap bisa ngebuka situs-situs lainnya. Ya gimana lagi, Gen Z itu merasa medsos itu oksigennya dia nggak bisa hidup itu tanpa medsos. Apalagi banyak loh yang sekarang ini makannya dari medsos, termasuk Intan. Pada saat itu sudah mulai muncul seruan poster digital, meme, satir, bahkan sampai seruan demo. Yang paling populer mereka itu nyerang Nepokit dan nyindir anak-anak pejabat yang sering flexing. Ada juga yang bikin konten cosplay sampai ngebawa benderanya One Piece, yaitu Jolly Roger, yang mana ini di animenya itu merupakan simbol kebebasan dan perlawanan, yang mana ini menjadi ikon demo Nepal. Pada tanggal 6-7 September, mahasiswa dan pelajar itu yang ada di Kathmandu, Lalitpur, Pokhara, Bhaktapur itu mulai kumpul kecil-kecilan, duduk di jalan, pegang poster protes, dan beberapa kampus jadi titik kumpul mereka. Salah satunya adalah kampus Tribhuvan yang ada di Kathmandu. Awalnya polisi itu nyantai ya, karena mahasiswanya itu masih sedikit, maksudnya demonstrannya itu masih sedikit. Tapi ada kejadian di mana polisi itu mendatangi para demonstran dan nyuruh bubar. Yang mana video mahasiswa diusir aparat ini itu viral sampai menuai simpati masyarakat. Kita bayar pajak segitu mahalnya kok bersuara aja kagak boleh. Ini kayak efek bola salju gitu ya. Aksi kecil ngebikin berita itu nyebar ke mana-mana. Sehingga pada tanggal 8 September demo yang tadinya itu berisi puluhan ratusan mahasiswa tiba-tiba bengkak jadi puluhan ribu demonstran, yang mana dominasinya adalah Gen Z. Demo di Kathmandu dan beberapa kota lain yang ada di Nepal. Siapa pemimpinnya? Nah, ini yang unik ya. Demo kemarin itu tidak ada pemimpin tunggal. Yang mengkoordinasi adalah aktivis pemuda seperti HAMI Nepal.
yang mana dia mengorganisir aksi massa itu untuk turun ke jalan, nyanyi lagu kebangsaan, dan sambil meneriakan tuntutan-tuntutan mereka dan ngibarin bendera One Piece. Buat yang belum tahu, One Piece itu anime terkenal ya tentang bajak laut yang melawan otoritas pemerintah yang semena-mena. Makanya kalau misalkan ada demo-demo pemerintah, itu banyak negara-negara yang ngebawa bendera One Piece ini. Ini kayak simbol yang paling sempurna untuk melawan pemerintah. Nah, di Indonesia kalau hari pertama itu bisa dibilang demo berjalan tertib, tidak ada acara bakar-bakar atau penjarahan gitu ya. Tapi di Nepal hari pertama aja udah kacau. Para demonstran itu sudah berusaha menembus pagernya gedung parlemen di Kathmandu, yang mana ini ngebikin polisi bereaksi menembakkan gas air mata, meriam air, sehingga totalnya pada tanggal 8 September itu sudah ada 19 nyawa yang hilang, 400 warga sipil luka-luka, dan 100-nya itu polisi yang luka-luka. Itu tanggal 8 doang. Kalau seluruh demo totalnya menurut Reuters nih ya, yang nyawanya hilang itu 72 dan yang luka-luka itu 2100. Ada seorang demonstran yang namanya adalah Imam Magar, yang mana dia ketembak di lengannya. Imam itu bilang kalau polisi pada saat itu sudah nggak nembak pakai peluru karet lagi, tapi sudah pakai peluru beneran. Salah satunya yang bersarang di tangannya itu adalah peluru logam. Pada tanggal 9 September, nah ini masih dengan jumlah massa yang banyak ya, mereka dengan kemarahan yang menggebu-gebu berkumpul dan bergerak menuju ke berbagai bangunan penting milik pemerintah seperti gedung DPR, markas besar Partai Kongres Nepal, dan bangunan-bangunan tersebut dibakar oleh para demonstran. Rumah-rumah dari beberapa politisi juga dirusak habis para demonstran, dan ketika demonstran membakar gedung DPR di Kathmandu, terekam momen ketika ada seorang demonstran yang dengan berani memanjat gerbang pintu DPR di Nepal sambil ngibarin bendera Nepal dan bendera anime One Piece. Pemerintah kemudian menanggapi dengan pembukaan pemblokiran media sosial, tapi ini tidak ngebikin publik berhenti berdemo. Mereka melanjutkan protes demonya meski akses medsos sudah dibuka. Kali ini mereka menuntut penghilangan praktek korupsi di negaranya. Kalau di Indonesia kan sudah bocor nih ya, gajinya DPR, tunjangannya DPR yang segede gaban tapi nggak tahu kerjanya apa. Kalau di Nepal guys, gaji pejabat menurut media Al Jazeera, gaji pejabat itu tidak besar. Yang mana nggak mungkin, kalau dihitung itu nggak mungkin ya bisa hidup bermewah-mewahan seperti itu. Masa gaji UMR punya Rolls Royce? Nggak mungkin kan. Sehingga rakyat pun itu langsung menduga pajak mereka, hasil keringat mereka dibayarkan ke negara itu bukan untuk majuin negara, tapi untuk membiayai kehidupan mewah para pejabat-pejabat Nepal. Yang mana mereka mendapatkan duit itu dengan susah payah. Mereka sendiri nyaris kelaparan, yang kerja nyaris kelaparan, dikasihkan pemerintah, pemerintah hedon kayak gitu. List ini Intan mulai dari pejabat yang paling kasihan ya, yaitu Perdana Menteri Nepal Sharma Oli, yang mana istrinya itu meninggal akibat demo kemarin. Istrinya, Rajya Laxmi Citakar, tewas terbakar setelah rumah mereka diserang dan dibakar oleh sekelompok demonstran pada 9 September 2025 di Kathmandu. Sharma menyatakan bahwa istrinya itu sempat dirawat di rumah sakit dengan kondisi kritis, namun kemudian meninggal dunia. Yang kedua, Menteri Keuangan Bishnu Prasad Paudel. Ya ini kasihan banget ya, dia jadi sasaran langsung kemarahan karena dia kan Menteri Keuangan. Rakyat itu merasa pajak itu dia ini biang keroknya, ya udah jadi sasaran kemarahannya rakyat. Kalau ini videonya sudah banyak yang viral, Intan yakin teman-teman sudah banyak yang lihat. Ini kasihan banget, rumahnya udah dilemparin batu, terus dia berusaha menyelamatkan diri,
Dikejar sama massa, ya kalah dong, massa segitu banyak, massa masih gengsi, sedangkan dia sudah tua kayak gitu, digebukin dia, bajunya dilucutin, ditendangin sampai dia lari di sungai pun loh tetap dikejar, dilemparin batu. Ya namanya Menteri Keuangan ya memang seriskan itu ya. Di Indonesia kan juga satu-satunya menteri yang kena sasaran amuk massa kan Sri Mulyani itu di demo kemarin. Lainnya kan pejabat DPR semua. Yang ketiga adalah Perdana Menteri dan istrinya yang intan spill di awal tadi. Sher Bahadur Deuba, mantan Perdana Menteri yang mana 5 kali menjabat sebagai menteri tapi membuat Nepal itu kondisinya tambah parah. Rumahnya diserbu massa, dia sendiri dipukul. Istrinya Arsu Rana Deuba yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, ya even dia cewek, even dia tua, bodoh amat. Bu Arsu Rana Deuba itu dikeluarkan oleh massa dari rumahnya dan digebukin sampai luka parah. Dan banyak banget ya pejabat-pejabat yang rumahnya dibakar. Dan lebih gilanya nih, ini nih teman-teman lihat video ini nih. Ada beberapa anggota keluarga dari pejabat Nepal yang harus kabur dari rumah mereka pakai helikopter. Tapi bukan naik ke atas helikopternya guys, justru menggelantung. Menggelantung di tali, sudah kayak film Spider-Man. Kalian kebayang nggak kalau ada massa yang main ketapel tuh, dibidik itu, bisa jatuh, ya udah goodbye, the end. Makanya sampai Intan bilang, demonya Nepal ini sudah level dewa, bahkan demo terparah di Nepal. Pada Senin malam yang tanggal 8 itu, pada saat demo pertama itu langsung diadakan rapat kabinet secara mendadak ya di Nepal. Rames Leka selaku Menteri Dalam Negeri itu menyatakan mundur. Besoknya tanggal 9 setelah Perdana Menteri itu digeruduk massa dan istrinya meninggal, Pak Sharma Oli juga mengundurkan diri tanggal 9 malam. Sehingga tanggal 10 September tidak ada pemimpin di Nepal. Baru tanggal 12 September akhirnya dipilih Perdana Menteri Nepal, wanita dan pemimpin wanita pertama, Perdana Menteri Nepal pertama, namanya adalah Susila Karki, yang milih rakyat sendiri. Susila Karki ini dulunya adalah mantan Ketua Mahkamah Agung Nepal. Dia dikenal luas karena integritasnya dan sikap tegas terhadap korupsi selama masa jabatannya sebagai hakim. Bahkan dia tidak segan mengadili kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi. Meskipun ada upaya pemaksulan terhadapnya pada tahun 2017, Karki tetap mempertahankan posisinya hingga pensiun tahun 2018. Ketika protes besar meletus akibat ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah Nepal, para aktivis muda pakai polling Discord untuk memilih Perdana Menteri sementara. Dan terpilihlah Karki dengan 50% lebih suara via Discord. Discord ini, pemilihan ini dikelola oleh organisasi HAMI Nepal itu. Dan perlu dicatat ya guys ya, pemilihan lewat Discord ini itu mestinya ya tidak diakui secara resmi sebagai mekanisme konstitusi negara untuk menunjuk Perdana Menteri. Tapi ya gimana, pemerintah itu mendapatkan tekanan dari publik, rakyat itu mintanya Susila ini menjadi Perdana Menteri, ya udah dijadikanlah Perdana Menteri sementara menggantikan Pak Sharma Oli. Karena menggantikan Pak Sharma Oli, Bu Susila ini menjadi Perdana Menteri sampai 5 Maret 2026 doang. Karena pemilu Nepal berikutnya yaitu tanggal 5 Maret 2026. Nggak tahu Bu Susila terpilih lagi atau enggak. Tapi minimal saat ini rakyat itu sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, ya kan? Dia mendapatkan pemimpin yang jujur, anti korupsi, yang berani melawan para koruptor. Selamat buat Nepal. Demonstran-demonstran Nepal, kerja keras kalian itu sudah membuahkan hasil. BTW Indonesia gimana guys? Apa kabar dengan RUU perampasan aset? Kok sampai sekarang belum disahkan juga? Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.